Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat ekonomi, kembali lagi di channel Galeri Anis. Pada pertemuan ekonomi kali ini, kita akan membahas materi tentang pasar dan terbentuknya harga di part 2. Setelah sebelumnya, di part 1 sudah dibahas materi tentang pengertian pasar serta konsep permintaan dan penawaran. Nah, untuk linknya bisa lihat pada deskripsi pada video kali ini ya. Untuk sumber referensinya pada kurikulum Merdeka yang Bu Anis gunakan masih sama pada video part 1 ya. Kemudian untuk tujuan pembelajarannya yang pertama ada menjelaskan terbentuknya keseimbangan pasar dan struktur pasar. Selanjutnya menyajikan hasil pengamatan tentang perubahan harga dan kuantitas keseimbangan di pasar. Oke sahabat ekonomi, untuk itu simak video ini dengan baik ya, untuk memperluas ilmu pengetahuan, khususnya pada mata pelajaran ekonomi. Yang pertama, kita akan membahas tentang harga. Jadi, terdapat sejumlah pengertian mengenai harga. Yang pertama, menurut Cass, Fair, dan Oster tahun 2020, harga merupakan angka jual produk per unit yang mencerminkan angka yang bersedia dibayar oleh masyarakat. Kemudian, menurut Kotler dan Armstrong tahun 2017, harga merupakan jumlah uang yang dibebankan untuk suatu produk dan jasa. Selanjutnya, kita akan membahas tentang terbentuknya harga pasar. Jadi, produsen selalu mengharapkan harga yang setinggi-tingginya. Namun, sebaliknya, konsumen mengharapkan harga yang serendah-rendahnya. Produsen dan konsumen melakukan tawar-menawar, sehingga proses tawar-menawar ini akan memunculkan yang namanya harga kesepakatan, atau disebut dengan harga pasar. Sebelum kita sampai pada pembentukan harga, terlebih dahulu kita harus memahami apa yang dinamakan dengan harga keseimbangan. Jadi, harga keseimbangan atau equilibrium price merupakan harga yang terbentuk pada titik pertemuan kurva permintaan dan kurva penawaran. Keseimbangan terjadi ketika kuantitas yang ditawarkan oleh produsen sama dengan yang diminta oleh konsumen. Nah, di sini Bu Anis akan memberikan contoh tabel permintaan dan penawaran harga apel dalam 1 bulan. Jadi pada tingkat harga 5.000, kuantitas yang diminta sebesar 30 kg. Kuantitas yang ditawarkan sebesar 102 kg. Posisi tersebut dalam keadaan surplus 72 kg. Nah, kemudian di tingkat harga yang kedua itu ada Rp4.000, kuantitas yang diminta sebesar 48 kg. Namun, kuantitas yang ditawarkan sebesar 84 kg. Jadi, posisi tersebut termasuk dalam surplus 36 kg. Jadi, keadaan surplus itu merupakan kelebihan penawaran yang disebabkan oleh produsen ingin mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya. Kemudian pada posisi tingkat harga yang ketiga yaitu ada Rp3.000, kuantitas yang diminta sebesar 66 kg. Kuantitas yang ditawarkan sebesar 66 kg. Jadi posisi ini terjadi keseimbangan antara permintaan dan penawaran. Jadi permintaan dan penawarannya itu sama ya. Selanjutnya pada tingkat harga Rp2.000, kuantitas yang diminta sebesar 84 kg. Kuantitas yang ditawarkan sebesar 49 kg. Posisi tersebut terjadi kekurangan sebesar 36 kg. Selanjutnya, yang terakhir, pada tingkat harga Rp1.000, kuantitas yang diminta sebesar 102 kg. Kuantitas yang ditawarkan sebesar 30 kg. Posisi tersebut terjadi kekurangan penawaran sebesar 72 kg.
Jadi kekurangan tersebut bisa disebut dengan defisit, di mana kekurangan penawaran terjadi karena produsen merasa keuntungan yang diterima hanyalah sedikit. Jadi produsen itu mengurangi jumlah barang yang ditawarkan. Nah, inilah kurva permintaan dan penawaran apel dalam sebulan. Jadi, pada garis vertikal itu merupakan harga, satuannya rupiah. Kemudian pada garis horizontal merupakan kuantitas atau quantity dengan satuan hitung kilogram. Jadi di sini terjadi keseimbangan harga ketika harganya Rp3.000, jumlah kuantitas yang diminta adalah 66 kilogram. Selanjutnya, di sini kita akan membahas tentang jenis pembeli dan penjual. Jadi ada 3 jenis pembeli dan ada 3 jenis penjual. Nah, di sini ada kurva jenis pembeli dan penjual. Jadi ada digolongkan pembeli submarginal, pembeli marginal, dan pembeli supermarginal. Ada penjual supermarginal, penjual submarginal, dan penjual marginal. Nah, kita perhatikan ya pada garis vertikal atau di titik P atau price, ya, disebut yang namanya, ada yang dinamakan premi konsumen. Jadi premi konsumen itu adalah keuntungan yang diterima oleh pembeli dikarenakan harga barang yang dibayarkan itu lebih murah. Selanjutnya ada yang disebut dengan premi produsen. Jadi premi produsen itu adalah keuntungan yang diperoleh oleh produsen dikarenakan harga pokok produk itu lebih murah daripada harga pasar, sehingga konsumen memperoleh keuntungan. Nah, di sini akan Bu Anis jelaskan ya tentang pengertian dari 3 jenis pembeli tersebut. Ya, yang pertama ada pembeli supermarginal. Jadi, pembeli supermarginal itu adalah pembeli yang harga taksirannya di bawah harga pasar. Jadi pembeli tersebut merasa bahwa harga barang yang dibayar itu terlalu murah, sehingga pembeli merasa mendapatkan keuntungan. Nah, keuntungan tersebut disebut dengan premi konsumen. Yang kedua ada pembeli submarginal. Jadi pembeli submarginal merupakan pembeli yang harga taksirannya di atas harga pasar. Mereka tidak membeli karena menurut mereka harga tersebut terlalu mahal. Dan yang terakhir adalah pembeli marginal. Ya, jadi pembeli marginal adalah pembeli yang taksirannya itu sama dengan harga pasar atau sesuai dengan keseimbangan pasar. Nah, yang selanjutnya kita akan membahas tentang jenis penjual. Yang pertama ada penjual supermarginal, yaitu penjual yang harga pokoknya di bawah harga standar. Jadi harga pasar bagi mereka menguntungkan karena harga pokoknya lebih murah daripada harga di pasar. Kemudian yang kedua ada penjual submarginal. Jadi penjual yang harga pokoknya di atas harga standar. Untuk menjual, mereka harus menunggu kenaikan harga. Dengan tindakan ini, mereka akan mendapatkan keuntungan. Jadi, penjual submarginal mengharapkan harga yang baik agar penjual bisa mendapatkan untung. Yang selanjutnya ada penjual marginal. Jadi penjual yang harga pokoknya sama dengan harga di pasar. Jadi untuk menjualnya mereka menunggu harga barang naik agar mereka bisa memperoleh keuntungan. Selanjutnya Bu Anis akan membahas tentang pembentukan harga. Jadi keseimbangan harga adalah kombinasi harga dan kuantitas ketika kuantitas yang diminta dan yang ditawarkan sama besarnya. Katakanlah harga jual apel turun, sehingga kuantitas yang diminta akan meningkat. Begitu pula dengan sebaliknya. Jika keseimbangan titik ini dicapai, biasanya titik keseimbangan akan bertahan lama dan menjadi patokan antara pihak pembeli dan pihak penjual.
Nah, secara matematis dapat ditulis dengan QD. QD itu adalah demand atau permintaan. Sama dengan QS. QS itu adalah penawaran atau supply. Jadi, permintaan sama dengan penawaran. Jadi, proses berpotongnya kurva permintaan dan kurva penawaran pada satu titik harga dan jumlah barang yang sama. Nah, untuk QD sama dengan QS dapat dituliskan dengan kurva sebagai berikut. Ya, jadi di sini sudah Bu Anis cantumkan QS sama dengan min A plus BP. Sedangkan QD sama dengan A min BP. Selanjutnya, kita membahas tentang pengaruh pergeseran dan pergerakan kurva permintaan. Ketika keseimbangan harga telah tercapai, biasanya tidak ada dorongan bagi produsen atau konsumen untuk beralih dari titik keseimbangan ini. Harga keseimbangan akan berubah jika permintaan dan penawaran berubah. Artinya, titik keseimbangan akan berubah apabila faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan dan penawaran berubah. Pergerakan permintaan tersebut disebabkan oleh dua faktor. Yang pertama, harga, dan yang kedua adalah jumlah barang. Pergerakan memiliki dua arah, ke kiri atas dan ke kanan bawah. Saat harga naik akan menyebabkan pergerakan ke kiri atas, dan begitu pula sebaliknya. Saat barang banyak akan menyebabkan pergerakan ke kanan bawah dan sebaliknya. Jadi pergeseran kurva permintaan yang disebabkan oleh faktor penentu permintaan, misalnya pendapatan dan selera konsumen. Selanjutnya, kita membahas tentang pengaruh pergeseran dan pergerakan kurva penawaran. Penawaran juga dapat berubah, harga dan kuantitas keseimbangan juga berubah. Pergerakan memiliki dua arah, ke kiri bawah dan ke kanan atas. Saat harga turun akan menyebabkan pergerakan ke kiri bawah dan sebaliknya. Pergeseran kurva penawaran disebabkan oleh faktor penentu penawaran, misalnya biaya produksi dan penggunaan teknologi. Pembelajaran bermakna yang dapat kita ambil setelah kita mempelajari konsep keseimbangan harga yang merupakan hasil kesepakatan antara penjual dan pembeli, maka kita dapat terapkan dalam kehidupan sehari-hari, yang mana kita dapat belajar bahwa perbedaan tidak menjadi konflik ataupun permasalahan. Namun, dengan perbedaan tersebut, kita dapat mencari titik tengahnya atau keseimbangannya. Sahabat ekonomi, pertemuan ekonomi kali ini cukup sampai di sini dulu ya. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan jangan lupa juga untuk follow Instagram Anis_Motret. Pantau terus channel YouTube Galeri Anis dengan mengaktifkan loncengnya untuk mengetahui video ekonomi selanjutnya. Sampai jumpa pada pertemuan ekonomi selanjutnya. Thanks for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.